Mungkin untuk pertama saya berikan waktu untuk Ibu Tiara. Ibu Tiara. Halo Bu, Halo suara Ibu. saya kedengaran ya? Kedengaran? Kedengaran ya. Wajahnya Ibu, wajahnya Oh masih iya. kelinci. Oke, baik. Ya, Bu. Nah, ini Bu Tiara. Halo, Oke. ini kayaknya mungkin ini anak-anak wali saya pertama kali lihat muka saya. Oh gitu. Oke, siap. Untuk waktu dan tempat mungkin akan saya langsung berikan ke Bu Tiara ya. Ya baik, Dipersilakan terima Ibu. kasih. Ya, terima kasih Bu Diana. Selamat pagi teman-teman. Mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah lihat saya di kampus, mungkin baru kali ini ketemu ya. Cuman sebelum saya mulai, oh ya ini saya perkenalan dulu, nama saya Tiara. Di sini saya menjadi perwakilan dari jurusan multimedia. Mungkin di sini sebelum kita mulai, saya minta ke Palingga untuk memutarkan video profil dulu ya Pak, biar teman-teman agak kebayang nih kira-kira kita mau bahas apa. Silakan Palingga. Baik teman-teman, tadi kayaknya mungkin agak sedikit nge-lag ya. Nanti kalau misalkan mau penasaran, tadi kan banyak banget yang nge-lag ke skip, bisa dilihat di Instagram. Nanti mungkin di akhir materi akan saya beri ya Instagramnya. Kira-kira bisa lihat di mana sih? Nah untuk selanjutnya materi mungkin bisa dibantu ya sama Pak Irfan untuk nge-share materi. Oke. Oke, sip. Mungkin teman-teman udah tahu ya di DKV kita tuh ada 4 penjurusan, ada advertising, ada desain grafis, ada desain planner, dan salah satunya adalah ini multimedia. Terus pasti sebenarnya pada bingung, ini multimedia tuh isinya apa sih? Ngapain? Gitu. Nah, sebenarnya di multimedianya sendiri ini kita ada 3 peminatan. Yang pertama ada film, ada animasi, sama ada game. Mungkin di sini teman-teman ada yang senang kali ya, mungkin nonton film atau
animasi atau mungkin seneng banget main game, itu mungkin bisa, interest-nya masuk ke sini. Mungkin bisa next Pak Irfan? Oke. Ini profil singkat aja. Tadi udah saya jelaskan ya, di multimedia itu ada 3 konsentrasi, film, animasi, sama game. Ini yang akan kalian pilih nanti saat UAS. Jadi nanti masing-masing konsentrasi tersebut itu, mmm, mungkin kita tahu ya di era sekarang teh multimedia itu, sangat besar, perannya dalam industri. Kalian pasti sehari-hari mengkonsumsi multimedia, entah itu film, entah itu animasi, entah itu game. Mau bentuknya dalam bentuk apapun ya, video YouTube, mau video TikTok pula, mau kalian main, game-game kasual ada di handphone, itu tandanya kalian sudah dalam sehari-hari mengkonsumsi multimedia. Nah, ini kan ada 3 nih, kira-kira tuh apa aja sih? Mungkin bisa di-next sama Pak Irfan. Nah, kira-kira nih, karena ada 3 bingung kan ya mau dipelajarin apa aja? Nah, di sini sebenarnya saat kalian masuk ke multimedia, di sini kalian udah langsung dijuruskan peminatan kalian maunya apa. Kalau kita lihat nih situasi kalian sekarang, kayak di game ya, kalian itu teh masih yang paling bawah di tingkat 1 di semester 2 ya. Untuk semester depan kalian udah bisa masuk ke peminatan atau penjurusan. Kayak contohnya nih di tingkat 1 kalian tuh bakal belajar apa aja sih? Sebenarnya bakal belajar, hal-hal yang basic yang bisa kalian, pelajari di multimedia. Kayak contohnya nih, komputer grafis, ilustrasi dasar, lalu ada animasi dasar juga dan ada studio DKV 1. Nanti makin ke atas itu biasanya akan dikerucutkan lagi sesuai sama minat kalian. Kayak contohnya nih, nanti di semester 4 di tingkat 2 ya, kalian bisa mempelajari tentang desain game, terus animasi 2 dimensi, lalu ada lagi fotografi multimedia, lalu ada lagi komputer multimedia. Itu bedanya apa sih? Kalau komputer grafis, kalian akan diajari cara pakai Photoshop dan lain-lain. Nah, di komputer multimedia akan diajari kayak gimana sih cara ngedit video pakai After Effects dan seterusnya. Nanti masuk ke tingkat 3 di semester 5 dan 6 itu akan dikerucutkan lagi. Misalnya nih, yang anak-anak pengen banget, mempelajari tentang animasi, itu bisa berlanjut ke animasi 3D, lalu bisa mempelajari gimana sih bikin cerita dalam animasi. Nah, itu bisa masuk ke perkuliahan naskah dan storyboard dan sebagainya. Begitu pula dengan yang di game dan di film ya. Kalau di film mungkin di sini mempelajari tentang sinematografi, terus pasca produksi, setting dan properti, mengenal kamera, mengenal gimana sih cara mengambil, film atau, scene yang angle-nya bagus. Lalu juga kayak di game, mempelajari gimana sih cara memprogramkan game dengan aplikasi-aplikasi yang mungkin ya pernah kalian dengar, kayak Unity atau, mungkin ya, aplikasi-aplikasi yang lain. Nanti berlanjut lagi, di semester 6 kalian bisa mempelajari penyutradaraan nih, khusus yang film, ada lagi animasi stop motion, lalu konsep visual, gimana sih cara bikin, konsep film animasi dan game melalui visual. Lalu mungkin makin ke atas nih, ada virtual design, lalu ada, studio multimedia, ini biasanya untuk pra tugas akhir ya. Nanti akan dibawa sampai ke tingkat 4 atau di semester 8 untuk dibawa ke tugas akhir atau skripsi. Nah, kira-kira nih teman-teman udah kebayang ya kalau di multimedia bakal belajar apa aja? Jadi mau belajar animasi bisa, mau belajar tentang game juga bisa, mau belajar tentang perfilman gimana sih cari scriptwriter, gimana sih jadi pembuat storyboard, gimana sih jadi ilustrator untuk karakter animasi 2 dimensi itu juga bisa. Kalau mungkin ini bakal kekecilan, nanti mungkin bakal kita share ya, kalau ada yang memerlukan untuk dipikir-pikir ulang kira-kira, menarik nggak nih? Kalau menurut saya sih ya, ini asik-asik kok mata kuliahnya, apalagi nanti ketemu sama dosen-dosen yang asik-asik juga. Mungkin bisa di-next Pak Irfan? Oke. Kalau tadi kita udah lihat apa aja sih kira-kira isi dari, multimedia, mempelajari apa aja. Nah, kalau di sini mungkin saya akan bahas profil lulusan multimedia. Nanti bisa jadi apa aja sih pas kalian keluar dari jurusan multimedia. Kalau yang pertama mungkin saya bahas film dulu ya. Kalau di film ini mungkin ya kalian pas keluar nih bisa jadi sutradara,
director of photography, editor, atau screenwriter, production manager, editor, art director, creative director, pokoknya apapun yang berhubungan sama film. Film itu juga macam-macam ya, film ada dokumentasi, ada lagi mungkin film pendek, ada lagi mungkin film-film yang menyerempet ke animasi atau mungkin film-film panjang, profil korporat dan sebagainya. Nanti ini yang biasanya nih anak-anak yang suka bikin reels atau TikTok ya, mungkin aja nih ada minat masuk ke sini. Siapa tahu setelah masuk nih ke multimedia perfilman bakal lebih bagus bikin video-videonya. Nah, untuk film ini kira-kira dosennya tuh siapa aja sih? Ini kita sekalian kenalan ya sama dosen-dosen di multimedia. Siapa tahu ada yang pernah papasan di jalan. Yang paling kiri bisa dilihat ada Pak Riksa, lalu ada Pak Teddy yang di tengah yang lagi main gitar tuh, dan yang paling kanan ada Pak Anggar. Nah, ini juga ini peminatan khusus perfilman ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian masuk ke perfilman akan bertemu dengan beliau-beliau ini. Mungkin bisa dilihat lagi selanjutnya Pak Irfan, dosen film tuh siapa lagi sih? Nah, ada Pak Wibi, ada Pak Ardi, Pak Lingga, sama Pak Mario. Mungkin di sini ada beberapa yang hadir ya, kayak Pak Ardi dan Pak Lingga. Ini juga dosen-dosen perfilman. Apalagi mungkin Pak Wibi dan Pak Lingga ya di sini mungkin beliau-beliau lebih banyak berdiskusi soal konsep, soal teori. Dan kalau Pak Ardi mungkin lebih ke sound, jadi mungkin ada yang ketertarikan sama musiknya atau, background suara, sound effect, itu bisa, diajarkan nanti sama Pak Ardi. Lalu ada Pak Mario, di sini Pak Mario akan ngajarin kalian tentang pasca produksi atau hal-hal yang berhubungan dengan pemberian efek pada film. Udah diinget ya kira-kira nanti kalau ketemu di kampus mungkin bisa disapa aja. Mungkin selanjutnya Pak Irfan? Kalau tadi ada film, ini selanjutnya saya akan bahas tentang animasi nih. Di sini saya yakin banget ada beberapa orang yang masuk DKV karena suka gambar. Ya nggak, gambar digital atau gambar manual. Nah, di sini nih di animasi, kalau kalian kepengen bergelut di bidang ilustrasi, itu bisa banget di sini. Jadi kalau misalkan kalian, habis lulusan peminatan animasi itu kira-kira ngapain aja sih? Ada animator, 2D, oh itu mungkin ada typo ya, maksudnya 2 dimensi dan 3 dimensi, bisa jadi artisnya juga, bisa jadi animatornya juga, ada ilustratornya juga, stop motion animator, background artist nih bagi teman-teman yang suka gambar environment, lalu ada digital painter yang senang banget gambar secara digital, ada konsep artis dan sebagainya. Nah, ini mungkin kebayang ya, mungkin teman-teman apalagi yang, mungkin saya agak bahas ya, kira-kira media yang agak-agak kekinian nih. Kayaknya banyak banget nih sekarang yang suka banget sama VTuber. Nah, mungkin di sini kalian bisa bikin VTuber sendiri. Gimana sih bikin, kerangkanya, gimana sih cara bikin desain karakter yang baik, gimana sih cara bisa menggerakkan biar terlihat natural. Padahal itu hanya gambar 2 dimensi atau 3 dimensi ya. Nah, itu mungkin semuanya bisa dipelajari kalau kalian masuk ke peminatan animasi di multimedia. Kira-kira nih dosen-dosennya siapa aja sih yang ngajar animasi? Mungkin bisa next Pak Irfan? Oke, ini lumayan banyak ya dosen animasi. Ada Pak Yayat, ada Pak Yosa, mungkin di bahasa UU-nya Om Yosa dipanggilnya Om Ocha. Ada Pak Zaini atau Pak Zen. Mungkin bisa lanjut Pak Irfan? Dosennya lumayan banyak untuk animasi. Oke. Ada Pak Iskandar, ada Pak Ruli. Pak Ruli ini spesialis augmented reality dan VR. Lalu ada Pak Riki, ini juga Pak Riki spesialis juga untuk animasi-animasi 2 dimensi. Lalu ada Bu Angel. Nah, di sini akhirnya kita melihat dosen perempuan ya, akhirnya ada gitu. Nah, kalau tadi di perfilman mungkin isinya bapak-bapak dan cowok-cowok, di sini ada Bu Angel. Oke, ini adalah dosen-dosen yang akan ngajarin kalian animasi nanti. Mungkin di antara kalian udah ada beberapa ya yang diajarin sama beliau-beliau. Nah, ini kita masuk ke peminatan yang terakhir nih. Ini ada game. Nah, kalau di game itu mungkin mirip-mirip ya sedikit sama animasi tadi. Kira-kira setelah kalian lulus dari peminatan game tuh ngapain aja sih? Bisa jadi apa aja? Bisa jadi 2D artist, 3D artist sama kayak tadi, bisa jadi karakter designer untuk game, bisa jadi environment artist untuk game, karena mungkin ada sedikit perbedaan ya kalau kalian jadi artis di dalam animasi dan di dalam game.
bisa juga jadi animator untuk game, terus creative director, dan sebagainya. Nah, diutamakan mungkin ya kalau kalian masuk ke dalam peminatan game nih, kalian pasti bisa ngedesain game sendiri. Nanti bakal diajarin gimana sih caranya biar gamenya sampai terakhir itu bisa dimainkan. Nah, kira-kira dosen-dosennya siapa aja sih yang ngajarin? Dosennya kebetulan baru ada 4. Hanya ada 4 ya, dibandingkan sama animasi yang tadi. Ada Pak Aris, di sini mukanya nggak kelihatan ya, tapi mungkin di semester depan bakal ketemu sama beliau. Lalu ada Pak Arif, sekaligus sekretaris prodi ya, tadi mungkin, teman-teman udah lihat saat dikenalkan. Lalu ada Pak Irfan dan terakhir ada saya. Jadi mungkin nanti kalau kalian masuk ke peminatan game nih, bakal diajarin sama kami, bapak-bapak dan saya sendiri salah satunya ibu-ibu sendirian, itu nanti akan ngajarin kalian gimana sih cara bikin game dari berupa, plan-nya, dokumennya, terus masukin ke dalam, aplikasi Unity-nya, terus gimana sih cara gambar karakter atau environment yang baik untuk game tuh gimana, gitu. Oke, mungkin next Pak Irfan. Oke, kalau tadi kita udah lihat nih apa aja sih yang ada di multimedia, tadi kan ada 3 ya. Mungkin sama teman-teman udah bisa dipikirkan dari sekarang kalau tertarik masuk multimedia. Mau masuk ke game, ke animasi, atau bahkan ke film. Tapi kira-kira nih, mahasiswa multimedia tuh ngapain aja sih kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswanya? Ngapain aja ya? Banyak banget yang kita lakuin. Ada, ya ada open house, submisi biasanya buat pameran juga, lalu ada exhibition, exhibition-nya macam-macam ya, bisa exhibition film, bisa exhibition animasi, bisa, exhibition game bahkan. Lalu banyak banget kuliah-kuliah umum yang nanti akan dihadiri oleh para praktisi dari studio game, studio animasi, dan studio film di luar sana. Jadi kalian siapa tahu nih ya ada yang pernah nonton Juki gitu atau nonton Upin Ipin bisa ketemu di kuliah umum kalau kalian masuk ke peminatan multimedia. Bisa next Pak Irfan? Oke. Nah, di sini mungkin saya mau ngebagi ini Exmos ID sama Imagi. Nah, kalau Imagi ini adalah himpunan mahasiswa DKV. Di sini kalian bisa banyak banget dapat info tentang apa aja sih yang DKV lakukan, terutama multimedia ya. Ngapain aja sih? Ada perlombaan apa aja sih? Ada pameran apa aja? Sama seperti Exmo ya. Kalau Exmo ini khusus tentang pameran. Jadi kalau misalkan kalian pengen ikutan, join, berkegiatan di dalam pameran atau kontribusi, itu bisa banget ya, mungkin bisa cek-cek Instagram yang ada di depan ini, yang ada di layar kalian sekarang. Mungkin bisa di next, Pak. Oke, kalau tadi kita lihat kegiatan apa aja sih yang tadi mahasiswa lakukan, kalau karyanya tuh apa aja sih? Karyanya itu tuh banyak banget. Mungkin bisa di next ya, Pak Irfan. Oke, karya anak multimedia tuh banyak banget. Jadi ada yang bikin film, ada yang kemarin, bikin poster buat, mungkin pada kenal ya Pamungkas di sini. Ada juga yang bikin game, Gemastic sampai jadi pemenang, gamenya sampai udah jadi. Mungkin bisa next Pak Irwan. Oke, ini banyak banget ya, Gemastic, terus ada lagi, mmm bikin posternya, kira-kira bikin poster untuk game studio itu seperti apa. Terus banyak banget ya, mungkin nanti bisa kalian lihat nih. Ada pula yang Asian Cosplay Mid Champion. Di sini sebenarnya banyak banget ya perlombaan dan kompetisi yang bisa kalian ikutin. Banyak banget. Dan saya yakin nih kalian masuk ke multimedia pasti ketemu sama teman-teman yang sehobi juga. Siapa tahu nih di dalam multimedia ada sesama gamer, sesama penyuka animasi, sesama wibu juga pasti banyak banget nih. Siapa tahu ada wibu ya di antara kalian. Ini wibu konotasinya nggak jelek ya. Wibu itu mungkin hanya sekedar hobi, sama-sama suka anime, suka Jepangan. Mungkin ada lagi yang suka pengen diskusi film-film yang kayaknya banyak teorinya, berat-berat itu bisa banget dimasuk di sini. Mungkin next, Pak Irfan. Oke, ini masih yang tadi ya, ini banyak banget prestasi yang udah dicapai sama kakak tingkat di multimedia. Siapa tahu nih nanti foto-foto kalian akan juga terpampang di sosialisasi pemerintahan di tahun depan. Oke, mungkin itu cukup dari saya ya. Eh, ini saran saya banget nih
ini asik banget multimedia, yang pada senang main game, senang nonton animasi, senang gambar, senang diskusi film, pengen bikin film, senang bikin video TikTok dan semacamnya, itu saya sarankan bergabung ke sini. Jadi nanti kita bisa gambar bareng, bisa ngomongin film, bisa mabar sama dosen-dosen dan teman-teman lainnya. Mungkin sama saya sampai di sini aja ya. Thank you and see you in multimedia. Selamat pagi teman-teman.